Sistem pemerintahan Indonesia mulai terbentuk setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Dengan kemerdekaan ini, para pendiri bangsa merancang sebuah sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa, yaitu Pancasila yang menjadi dasar negara. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah panduan moral yang menjadi landasan ideologis negara, sementara Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan. Sistem ini juga berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Secara umum, pemerintahan Indonesia terbagi menjadi 3 kekuasaan utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan check and balance, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan absolut. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden. Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Hal ini berarti presiden memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, termasuk membuat kebijakan, melaksanakan undang-undang, dan memimpin seluruh aparatur negara. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun bersama dengan wakil presiden. Berikutnya adalah kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR bertugas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta memberikan persetujuan terhadap anggaran negara. Anggota DPR dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun, sehingga mewakili suara rakyat dalam pembuatan kebijakan. Sementara MPR yang terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga-lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam menegakkan hukum, sementara Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial sendiri memiliki tugas menjadi integritas hakim-hakim di seluruh Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjalankan pemilihan umum secara rutin setiap 5 tahun. Dalam pemilu, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota DPR, DPD, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di tingkat provinsi dan kabupaten, pemilu adalah wujud nyata kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, rakyat memiliki peran sangat penting. Partisipasi politik
melalui pemilu dan kegiatan sosial lainnya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Rakyat juga memiliki hak untuk mengkritisi pemerintahan dan melibat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang tersedia, seperti musyawarah, petisi, hingga demokrasi yang damai. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Artinya, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat dan mereka bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. Sebagai penunjang kekuasaan eksekutif, presiden juga dibantu oleh para menteri yang membimbing sebagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Para menteri ini bertugas membantu presiden dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidangnya masing-masing. Sistem pemerintahan Indonesia adalah cerminan dari semangat kebersamaan, kedaulatan rakyat, dan penegakan hukum. Dengan sistem ini, diharapkan Indonesia bisa terus berkembang sebagai negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan Indonesia.